Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Syaputra, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart bisnis restoran cepat saji dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu untuk pembukaan mengenai flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart itu merupakan alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Jadi, gunanya flowchart ini itu sendiri adalah sebagai bahan atau dasar SOP yang bisa digunakan di berbagai unit ataupun divisi, di mana ini sebagai dasar bahan kerja dari masing-masing unit atau divisi. Flowchart ini sendiri juga biasa kita temukan di proposal skripsi ataupun yang lain-lainnya. Ini sudah banyak digunakan di berbagai aktivitas. Kemudian untuk simbol-simbol yang terdapat di flowchart itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu bisa kita lihat di sini adalah flow. Flow ini berbentuk anak panah arah, di mana simbol ini adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Jadi simbol flow ini adalah untuk memperjelas alur proses dari kegiatan bisnisnya. Kemudian di sini ada juga on-page reference yang berbentuk bulat ini, di mana simbol ini digunakan untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Selanjutnya ada simbol off-page reference. Simbol ini adalah simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Kemudian di sini ada simbol yang bernama terminator, di mana simbol ini adalah simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Selanjutnya ada simbol proses, di mana simbol ini adalah simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Kemudian ada simbol decision. Simbol decision ini adalah simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Selanjutnya di sini ada simbol input atau output, di mana simbol ini adalah simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya ada manual operation, di mana simbol ini adalah simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol dokumen. Simbol ini adalah simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Kemudian ada simbol predefined process, di mana simbol ini adalah simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol display, di mana simbol ini berarti simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir ada simbol preparation. Simbol ini berarti simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Langsung saja di sini kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu mengenai flowchart bisnis restoran cepat saji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur transaksi, dokumen yang diperlukan, serta divisi atau bagian-bagian yang terkait. Di sini ada 4 line yang saya sertakan. Yang pertama di sini ada pelanggan, kemudian ada kasir, kemudian ada bagian dapur, dan yang terakhir bagian keuangan.
Untuk alur proses bisnisnya ini sendiri tentu saja dimulai dari sisi pelanggan, di mana pelanggan akan datang ke restoran cepat saji. Di sini bisa kita lihat dimulai dengan simbol terminator yang menyatakan awal ataupun akhir dari suatu program. Kemudian di sini ada flow, di mana simbol ini menunjukkan connecting line yang menunjukkan proses ataupun hubungan antara satu simbol dengan simbol yang lainnya. Di sini kita bisa lihat dari simbol terminator masuk ke simbol manual operation. Di sini pelanggan memilih makanan dan minuman yang tertera di menu. Selanjutnya masuk proses berikutnya, yaitu di sini masuk ke decision. Di sini pelanggan melihat apakah menu yang diinginkan tersedia atau tidak. Di sini tentu saja berdasarkan informasi dari kasir. Jika menu yang ingin dipesan tidak tersedia, maka alurnya kembali lagi ke pelanggan memilih makanan dan minuman. Jika menunya tersedia, maka ya. Selanjutnya pelanggan membayar pesanan. Dan dari proses ini, maka masuk ke bagian kasir, di mana tentu saja pelanggan akan membayar ke kasir. Lanjut prosesnya ke kasir, di sini kita bisa lihat connecting line flow-nya. Di sini kasir mencatat pesanan dan menerima pembayaran. Di sini juga sama menggunakan manual operation. Selanjutnya dari proses ini, kasir menghasilkan struk bukti pembayaran atau pemesanan dan nomor antrian. Di sini menggunakan simbol dokumen, di mana dokumen ini tadi adalah simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Selanjutnya, struk pesanan ini sendiri itu dibagikan ataupun diserahkan ke pelanggan. Jadi di sini bisa kita lihat alurnya masuk lagi ke line pelanggan. Dan pelanggan memegang bukti struk pembayaran yang berisi nomor antrian. Selanjutnya dari kasir ini bisa kita lihat di sini connecting line-nya atau flow-nya masuk ke bagian dapur. Dan dapur di sini menerima struk bukti pembayaran atau pemesanan tadi. Selanjutnya bagian dapur menyiapkan pesanan sesuai dengan struk bukti. Dan dari proses ini menghasilkan input ataupun output berupa makanan dan minuman sesuai pesanan. Kemudian setelah proses ini selesai, selanjutnya bagian dapur menyajikan minuman di tempat pengambilan pesanan. Setelah menyajikan di tempat tersebut, proses selanjutnya yang dilakukan oleh bagian dapur adalah memanggil nomor antrian. Dan setelah memanggil nomor antrian ini, tentu saja alur prosesnya adalah kembali lagi ke pelanggan, karena setelah dipanggil nomor antrian ini tentu saja ditujukan ke pelanggan. Kemudian pelanggan datang dan mengambil makanan dan minuman sesuai pesanan. Kemudian ini di sini bisa kita lihat produknya adalah makanan dan minuman sesuai pesanan. Kemudian alur selanjutnya adalah pelanggan menerima makanan sesuai pesanan. Dan alur dari proses bisnis ini sendiri dari mulai pelanggan tadi, kasir dan bagian dapur itu sudah selesai. Tetapi di sini ada bagian lain dari bagian restorannya ini sendiri, yaitu adalah dari kasir memberikan struk bukti pembayaran tadi juga ke bagian keuangan. Di sini bagian keuangan ini menerima struk bukti pembayaran, di mana dokumen ini nantinya akan dijadikan dasar untuk pembuatan produk berupa laporan keuangan. Demikian untuk alur transaksinya. Kemudian dokumen apa yang diperlukan dari proses bisnis ini? Tentu saja dokumennya berupa struk bukti pembayaran. Struk bukti pembayaran ini merupakan dokumen ataupun produk yang digunakan di bagian dapur
kemudian digunakan atau dipakai juga di bagian keuangan. Jadi produk yang ataupun dokumen yang diperlukan ini, yang dihasilkan ini bisa digunakan di 3 lane atau 4 lane. Dan bagian-bagian yang terkait dari alur proses bisnis restoran cepat saji ini itu, yang pertama tentu saja ada pelanggannya, kemudian pelanggan akan bertransaksi dengan kasir, kemudian kasir akan bertransaksi dengan bagian dapur dan juga bagian keuangan, dan di sini adalah bagian dari proses bisnisnya itu sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai alur proses bisnis restoran cepat saji. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.